Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang rilis pada tahun 2013 dengan judul Oculus. Film akan bercerita tentang dua bersaudara yatim piatu bernama Kelly dan adiknya yang bernama Tim, yang berniat melakukan sebuah observasi untuk membuktikan bahwa kematian ayah dan ibu mereka 11 tahun silam disebabkan oleh kekuatan supranatural yang berdiam di sebuah cermin keramat yang dikatakan telah berumur lebih dari 300 tahun. Jadi bagaimanakah pengungkapan misteri tersebut dilakukan dan apakah hasilnya seperti yang mereka inginkan? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan pria muda yang telah selesai menjalani masa pengobatannya yang hampir 11 tahun di rumah sakit jiwa. Pria tersebut bernama Tim. Tim masuk ke rumah sakit jiwa karena dianggap mengalami gangguan jiwa hingga tega menghabisi ayahnya sendiri saat ia berumur 10 tahun. Dan saat ini, para dokter telah merekomendasikannya agar bisa kembali ke masyarakat, mengingat kondisi kejiwaannya yang semakin membaik. Di tempat lain terlihat seorang wanita muda tengah menghadiri sebuah pelelangan. Ia bernama Kelly, yang mana saat ini Kelly sedang mengincar sebuah cermin antik yang dikatakan telah berumur hampir 3 abad lebih. Dan saat itu, ia juga ditemani oleh suaminya yang saat itu mengurus pelelangan tersebut, yang mana suaminya bernama Michael. Setelah itu terlihat Kelly menuju rumah sakit jiwa untuk menjemput Tim adiknya, yang saat itu telah dinyatakan sembuh dan bisa kembali hidup bermasyarakat. Scene kemudian berpindah yang akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi 11 tahun silam. Tersebutlah sebuah keluarga bahagia yang baru saja pindah ke rumah barunya. Di sini ada seorang ayah bernama Alan Russell dan istrinya bernama Mary. Mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Kelly dan juga Tim. Di saat perpindahan, Alan membeli sebuah cermin antik yang dikatakan telah berumur 300 tahun dan karena ia pencinta benda antik, ia pun meletakkannya di ruang kerjanya. Pada awal-awal pemindahan, semua tampak normal dan begitu bahagia di rumah baru mereka. Hingga beberapa hari kemudian, aura di rumah tersebut menjadi berbeda. Tanaman hias di dalam rumah tersebut mulai mati dan temperatur rumah mereka meningkat drastis. Pada suatu hari yang cerah saat Kelly sedang bermain, dari kaca jendela ruangan ayahnya, tak sengaja ia melihat seorang wanita lain yang saat itu bersama ayahnya. Ia kemudian menanyakan hal tersebut pada ayahnya saat mereka sedang makan malam. Ayahnya nampak kebingungan ditanyakan hal semacam itu. Perilaku ayahnya pun sedikit aneh sejak mereka di sana. Terlihat ia menggigit kuku jarinya hingga kuku jarinya terluka. Di malam harinya, Alan yang sedang bekerja membuka perban di jari tangannya. Namun karena susah dibuka, ia menggunakan alat capit dan ternyata secara tidak sadar ia malah mencabut kuku jarinya sendiri. Ia pun merasakan hal yang aneh dengan kejadian tersebut. Di malam harinya Mary terbangun karena gonggongan anjingnya yang bernama Mason terlihat menggonggong sesuatu yang ada di dalam ruangan kerja suaminya. Setelah Mary mendekat, ternyata ia mendengar Alan sedang berbicara dengan seorang wanita. Mary kemudian memanggil Alan dan ternyata setelah ia masuk, ia tak mendapati siapapun di ruangan suaminya. Dan sejak saat itu Mary merasa suaminya telah berselingkuh. Hal tersebut dikuatkan dengan saksi kedua orang anaknya yang pernah melihat seorang wanita di ruangan ayahnya. Sejak saat itu Alan dan Mary mulai sering bertengkar. Bahkan anjing kesayangan mereka hilang secara misterius. Yang terakhir kali mereka melihat Mason masuk ke ruang kerja ayahnya. Di pagi berikutnya saat Alan ke kantor, Mary mencari tahu apa yang dikerjakan suaminya di ruang kerjanya, yang menyebabkan suaminya bahkan tak pernah keluar dari ruang kerjanya. Ia mulai memeriksa berkas-berkas di meja suaminya dan menemukan sebuah kertas yang penuh dengan kata Marisol. Ia pun sangat marah dan kesal mengetahui hal tersebut. Ia kemudian melempar sesuatu ke arah cermin, namun lemparannya tiba-tiba meleset. Dan setelah itu, cermin tersebut mulai menghipnotis Mary. Di dalam cermin tersebut ia melihat dirinya sendiri, tersenyum melihat penderitaannya. Dan tiba-tiba bayangannya di cermin memperlihatkan dirinya yang lain. Tiba-tiba kedua anaknya mendengar ibunya berteriak. Mereka kemudian menuju ruangan ayahnya dan melihat ibunya sedang menatap cermin dan sambil menangis.
Sesaat kemudian ibunya mendekati Tim dan kemudian tiba-tiba ia mencekiknya. Mary makin menggila dan kemudian mengejar anak-anaknya. Anak-anak semua berlari dan berhasil bersembunyi di sebuah kamar. Ayah mereka kemudian tiba di rumah dan melihat Mary berperilaku aneh. Dan tiba-tiba saja Mary menyerang Alan dengan membabi buta yang membuat suaminya menahannya hingga ia pingsan. Alan kemudian menelpon ambulan, namun tiba-tiba suara petugas ambulan berubah menjadi suara yang sangat aneh, yang kemudian menyebabkan Alan malah mengurung dan merantai istrinya di sebuah kamar di lantai atas. Pada suatu malam, Kelly dan Tim mencari tahu apa yang telah terjadi pada ibunya, hingga ibunya bisa bersikap seperti itu. Dan saat mereka ke kamar, mereka malah mendapati ibunya sudah dirantai. Dan ternyata, ibu mereka sekarang sedang mengalami gangguan jiwa berat. Dan saat itu, ia berusaha menangkap Kelly. Scene kemudian kembali ke saat sekarang. Terlihat setelah Tim keluar dari rumah sakit dan dijemput oleh Kelly, mereka kemudian melanjutkan perbincangan di sebuah restoran. Dan Kelly menjelaskan bahwa ia sedang berencana membalas kematian kedua orang tuanya. Yang diduga, semua itu adalah ulah dari cermin antik ayahnya. Dan sekarang ia sangat butuh bantuan Tim untuk menuntaskan misinya. Kelly kemudian menjelaskan bahwa sekarang ia telah berhasil menemukan kembali cermin antik ayahnya, yang kebetulan pelelang tersebut diadakan di tempat suaminya bekerja. Dan kebetulan sekali Kelly mendapatkan kesempatan dan sebuah posisi di tempat pelelangan tersebut. Kelly kemudian masuk ke dalam gudang di mana cermin itu disimpan. Dan saat ia melihat cermin antik tersebut, tiba-tiba ia melihat patung-patung di belakangnya bergerak-gerak. Situasinya pun makin mencekam saat Kelly membuka penutup patung-patung tersebut satu persatu. Di saat yang sama petugas pelelangan datang untuk mempersiapkan pengiriman cermin. Dan saat itu juga Kelly mengatakan bahwa ia sendirilah yang akan mengantarkannya pada orang yang menangkan pelelangan cermin tersebut. Ia mengatakan akan menjelaskan beberapa hal pada sang pembeli. Sebelum Kelly berangkat, ia meminta adiknya untuk datang ke rumah orang tuanya dulu. Dan seperti rencana Kelly, bukannya membawa kepada pemilik cermin, Kelly membawanya ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, mereka berdua tiba di rumah lama. Kelly juga membawa seekor guguk untuk nanti ia jadikan umpan. Setelah itu ia membawa cermin antik masuk ke dalam ruangan di mana ia akan melakukan sebuah pembuktian dan observasi. Terlihat di sana Kelly sudah mempersiapkan semuanya dengan begitu detail. Ia menempatkan 3 buah kamera untuk merekam apapun yang keluar dari cermin. Selain itu ia juga menyiapkan alat pengukur suhu ruangan, makanan dan minuman, dan juga alat pembunuh yang memiliki alarm setiap 30 menit sekali. Pada tahap awal Kelly mulai merekam dirinya dan menyampaikan maksud pembuatan dokumentasinya. Setelah itu ia memperlihatkan beberapa foto mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yang diduga sebagai pemilik cermin tersebut sejak tahun 1754 sampai tahun 2002. Dan diketahui cermin tersebut dimiliki pertama kali oleh seorang bangsawan bernama Philip Lasser. Namun Philip Lasser akhirnya ditemukan tewas terpanggang di perapian rumahnya. Cermin Lasser kemudian dilelang hingga berpindah kepemilikan sampai 45 kali dalam kurun waktu 300 tahun. Dan semua pemiliknya meninggal secara mengerikan. Hingga pada tahun 2002 ayah mereka berhasil memenangkan pelelangan tersebut dan membawa cermin itu ke rumah mereka. Hingga akhirnya ayah dan ibunya menjadi korban dari cermin tersebut. Scene flashback kembali memperlihatkan setelah Kelly berhasil selamat dari ibunya. Kelly kemudian ke ruangan ayahnya. Ia meminta ayahnya agar segera membawa ibunya ke rumah sakit karena kondisi ibunya sangat memprihatinkan. Namun Alan malah memarahi anaknya karena Kelly telah berani-beraninya masuk ke tempat ibunya. Kelly kemudian mencoba menghubungi petugas medis, tapi ia tak mendapat respon apapun. Ia kemudian mengajak salah seorang tetangganya untuk melihat keadaan ibunya yang mengalami gangguan jiwa parah. Namun sayang sekali Alan tak mengizinkannya masuk dan mengatakan keluarganya tak butuh bantuan dari siapapun. Dan terlihat juga tangan Alan penuh darah yang telah mencabuti semua kukunya. Scene kemudian kembali ke depan dan Kelly terlihat berusaha meyakinkan audiens untuk menjelaskan semua bukti-bukti foto korban yang pernah berhubungan dengan cermin tersebut. Yang intinya cermin itulah yang harus bertanggung jawab atas 45 kematian pemiliknya.
Tim kemudian mencoba menghancurkan cermin tersebut. Namun ia mengurungkan niatnya karena Kelly mengatakan dulu pernah ada orang yang mencoba menghancurkan cermin tersebut. Namun si pria malah akhirnya tewas tertabrak mobil. Setelah itu mereka kembali ke penelitian dan setelah memastikan spot tembakan jangkar pembunuh, ia pun meletakkan cermin tepat di mana jangkar pembunuh tersebut diarahkan. Dan kemudian seekor guguk diletakkan di depannya sebagai tumbal. Dan mereka kemudian mulai mengamati cermin tersebut detik demi detik dan menunggu sang penunggu cermin keluar menampakkan diri. Namun setelah menunggu cukup lama, tim tak melihat adanya tanda-tanda supranatural yang terjadi. Tanaman yang dikatakan akan mati pun tidak ada. Hingga siang pun berganti malam, tim mulai tak sabar menunggu dan meminta Kelly menghentikan semuanya dan kembali pulang. Karena ia kurang sependapat jika Kelly menyalahkan sihir di dalam cermin dalam kematian ayah dan ibunya. Karena ia merasa yang sebenarnya terjadi, kematian ibunya adalah akibat depresi yang ia alami karena ayahnya telah berselingkuh. Mereka mulai berdebat yang intinya kakak beradik tersebut tak sepaham. Tim kemudian melepaskan guguk yang dijadikan tumbal untuk cermin laser. Tim bahkan menyebut Kelly sakit jiwa dan ia harus mulai belajar berpikir rasional. Tim kemudian merayu Kelly agar meninggalkan tempat itu dan menjalani hidup dengan melupakan masa lalu. Dan setelah berpikir, Kelly pun akhirnya mengikuti saran adiknya. Ia kemudian kembali untuk mengambil peralatan dan bersiap pergi dari rumah lama mereka. Namun setelah ia masuk ke ruangan observasi, ia mendapati peralatannya telah berubah posisi. Selain itu, tanaman hias yang ia letakkan di lantai semuanya layu. Tim yang selama ini meragukan analisa Kelly tak bisa mendebat Kelly lagi karena ia telah menyaksikan semuanya sendiri. Kelly kemudian memutar rekaman kamera dan terlihat ia dan tim memindahkan kamera tersebut. Dan faktanya mereka berdua tak merasa melakukan hal tersebut. Dan selain itu, suhu di ruangan observasi meningkat drastis. Tim kemudian keluar rumah dan menelpon emergency call. Namun anehnya ia mendapati dirinya sudah di dalam rumah kembali. Tim mulai ketakutan dengan semua ilusi yang terjadi. Ia seperti merasa di alam sadar dan alam tak sadar. Kelly kemudian mengatur kembali posisi kameranya. Dan tiba-tiba tim melihat sosok Kelly yang lain tampil di monitor dan kemudian mendekatinya. Dan saat itu juga listrik mengalami gangguan yang menyebabkan beberapa lampu mati. Kelly lalu mengganti sebuah lampu yang mati dan setelah selesai apel yang ia makan seketika berubah menjadi bola lampu yang melukai mulutnya. Namun ternyata saat tim muncul, semuanya terlihat sebagai ilusi. Hari makin malam dan listrik pun padam dan membuat malam di rumah itu makin mencekam. Kelly kemudian mulai menyalakan lampu penerangan di setiap sudut rumahnya hingga ia tiba di kamar di mana ibunya dulu dirantai. Di sanalah ia melihat pecahan kaca berserakan. Namun ia sadar bahwa semua itu hanyalah ilusi dan ilusi tersebut berasal dari masa lalunya. Di sisi lain, flashback kembali memperlihatkan tim yang saat itu mencari ayahnya saat listrik padam. Namun saat ia masuk ke ruangan ayahnya, ia melihat sosok hantu Marisol berada bersama ayahnya. Ia pun berlari ke dalam kamar dan semua itu adalah ingatan yang ada di benak tim ketika ia waktu kecil. Di sisi lain, Kelly mulai menuruni tangga dan melihat pecahan pot bunga berserakan. Ia pun kembali sadar bahwa itu hanyalah ilusi. Dan benar saja ketika ia merekam semuanya melalui handphone, ia tak melihat pecahan apapun di lantai. Yang bertanda semua ilusi tersebut tak bisa bekerja di perangkat smartphone. Dan saat ia merekam semuanya, sosok ibunya tiba-tiba saja muncul di depannya. Ia pun kaget dan secara refleks ia kemudian menikam ibunya dengan pecahan pot yang ada di tangannya. Namun ternyata ilusi tersebut hilang ketika tim datang dan sosok ibunya pun berubah menjadi suaminya. Dan saat ia melihat dari layar handphone, ternyata itu bukanlah ilusi dan yang ia bunuh adalah suaminya sendiri. Tim kemudian mengajak Kelly keluar dan menelpon 911. Mereka pun memutuskan untuk tidak kembali ke dalam dan menunggu di luar selama 20 menit. Karena dalam waktu 20 menit, alat pembunuh itu akan terlepas dan membunuh apapun yang keluar dari cermin. Dan saat mereka keluar, mereka melihat dua sosok yang menyerupai mereka berada tepat di depan cermin. Dan kesempatan itu tak mereka sia-siakan. Mereka kemudian masuk dengan rencana menekan tombol pengunci alat pembunuh tersebut agar alat tersebut mengenai mereka. Dan saat mereka masuk,
Mereka melihat sosok yang menyerupai mereka berdiri di depan cermin. Dan selain itu, hantu Marisol juga ada di sana. Marisol mulai mendekati mereka dan mereka pun berlari. Dan scene kemudian kembali memperlihatkan saat mereka kecil yang sedang bersembunyi menghindari kejaran ibunya yang seperti kerangsukan setan dan mencoba membunuh mereka. Setelah situasi dirasa aman, Kelly dan tim keluar dan berniat kabur dari rumah. Namun saat keluar kamar, Kelly kembali bertemu ibunya yang siap menangkapnya. Dan Kelly kemudian memukul ibunya dengan stick golf. Ia kemudian kembali masuk ke dalam kamar dan melompat dari jendela kamar. Dan dari luar, ia melihat hantu Marisol dan suaminya dari sebuah jendela kamar. Kelly yang khawatir dengan keselamatan adiknya memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun saat ia mau menjemput Tim, ibunya datang dan mencoba kembali membunuhnya. Namun tiba-tiba Mary berhasil menguasai dirinya kembali dan akhirnya ia mampu mengingat Kelly. Namun saat ia sadar, suaminya muncul dari belakang dan kemudian menembaknya. Kelly dan Tim kemudian berlari menyelamatkan diri dan mereka melihat rumah mereka sudah penuh dengan hantu-hantu yang keluar dari dalam cermin. Mereka berdua lalu ke ruangan ayahnya dan berniat menghancurkan cermin tersebut. Namun kekuatan jahat dalam cermin tersebut membuatnya tak bisa dihancurkan. Dan tiba-tiba ayah mereka pun datang dan seperti digerakkan sesuatu, ia lalu mengarahkan pistolnya ke arah Kelly. Dan saat itu pun, Tim akhirnya berhasil menjatuhkan pistol ayahnya dengan stick golf. Alan masih mencoba membunuh Kelly dengan cara mencekiknya. Namun Tim berusaha menghentikannya sambil menodongkan pistol. Ayahnya kemudian tiba-tiba tersadar dan kemudian ia berlutut di depan Tim. Setelah itu ayahnya membisiki Tim untuk segera lari dan kemudian ia mengarahkan jari tangan Tim untuk menarik pelatuk pistol tersebut. Dan akhirnya ia pun tewas di depan anaknya sendiri. Dan setelah itu hantu-hantu dari cermin keramat itu pun mulai berdatangan dan mereka mendatangi Kelly dan juga Tim. Namun saat para hantu mulai mendekat, suara alarm alat pembunuh berbunyi. Dan ternyata suara tersebut menyadarkan Tim dari ilusi yang muncul di alam bawah sadarnya. Di posisi yang lain, hal yang sama terjadi pada Kelly. Ia juga merasakan ilusi dan merasakan dirinya kembali ke masa kecil, di mana di sana ia bisa melihat kembali ibunya yang muncul di dalam cermin. Kelly kemudian memeluk ibunya yang keluar dari dalam cermin. Dan di saat yang sama, namun di dimensi yang berbeda, Tim merasakan cermin itu mulai memberikannya ilusi-ilusi jahat. Ia pun kemudian menuju timer alat pembunuh dan melepaskan alat tersebut secara manual, hingga alat terlepas dan menghancurkan cermin. Namun ternyata kekuatan cermin tersebut membuat Tim tak melihat Kelly yang ada di depan cermin. Yang saat itu Kelly mengalami ilusi melihat ibunya di dalam cermin. Dan Kelly pun akhirnya menjadi korban alat pembunuh yang ia buat sendiri. Tim syok berat mendapati kakaknya sudah ada di depan cermin dan tewas di sana. Tak seberapa lama petugas kepolisian datang dan membawa Tim ke dalam mobil tahanan. Dan Tim terus berteriak bahwa kematian Kelly dan kakak iparnya adalah perbuatan dari cermin antik tersebut. Dan film diakhiri dengan memperlihatkan Tim dalam keadaan depresi berat. Dan kemudian ia melihat ayah, ibu dan Kelly melihat kepergiannya dari jendela rumah. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film Oculus tahun 2013. Semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kurang lebih dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata saya Asta undur diri, tetap semangat dan jaga kesehatan, dan kita akan kembali bertemu di video berikutnya.